Halo, sekarang kita bicara tentang topik yang sering ditanyakan orang-orang. Itu adalah masalah kita membeli sepeda, murah, mahal, bekas, baru, dan lain sebagainya. Di topik ini saya tidak akan membahas masalah baru atau bekas, murah atau mahal. Kita bicara spek, ya, pro dan kontra membeli sepeda dengan spek yang lebih tinggi, dan pro dan kontra membeli sepeda dengan spek yang lebih rendah. Di sebelah kanan saya kita bisa lihat ada sepeda Orbea saya, cukup tua sepedanya, kira-kira 13-14 tahun. Ini kalau kita beli baru harganya sekitar 1000 sampai 1200 dolar Australia, atau sekitar 10 sampai 12 juta. Ya, cukup tua ya, cukup lama, 14 tahun yang lalu. Sebelah kiri saya kita bisa lihat ini adalah sepeda Canyon saya, full carbon. Saya beli hanya beberapa minggu yang lalu. Harganya sekitar 3.500 Australian dollar. Dengan shopping, dengan postage dan shipping itu sekitar 3.700 dolar. Nah, kita bicara pro dan kontra. Mari kita bagi menjadi 3 ya. 3 pro membeli sepeda dengan spek rendah, dan 3 pro membeli sepeda dengan spek yang lebih tinggi. Apa keuntungan atau pro membeli sepeda dengan spek yang lebih rendah? Nomor 1 tentunya harga ya. Harganya lebih murah. Nomor 2 tentunya resiko. Resiko membeli sepeda yang lebih harganya relatif lebih murah, tentu resiko hilang atau resiko rusak tetap ada. Tapi kita tidak terlalu hati-hati atau tidak terlalu waspada ya kalau sepeda yang harganya lebih murah hilang atau rusak atau terbentur. Lain ceritanya dengan mungkin sepeda yang lebih mahal. Mungkin kita makainya lebih sedikit hati-hati. Pro yang nomor 3 adalah bagus untuk pemula yang baru mulai bersepeda dan belum terlalu serius ya. Kenapa? Jadi mungkin kalau kita baru mulai sepeda itu masih hangat-hangat begitu aja ya. Tiba-tiba mungkin setelah 2-3 bulan kita memutuskan bersepeda bukanlah olahraga yang cocok untuk kita. Maka mungkin kita akan bisa jual sepedanya, ataupun kalau kita tidak jual kita bisa berikan ke saudara kita atau teman kita. Sekarang 3 keuntungan membeli sepeda dengan spek yang lebih tinggi. Nomor 1, sepeda dengan spek yang lebih tinggi otomatis speknya lebih tinggi meskipun harganya lebih mahal. Apa artinya? Kita tidak akan selalu menghabiskan uang untuk upgrade. Saya bandingkan di sini. Misalnya kita membeli sepeda Orbea ini baru ya, 1200. Grup setnya itu Sora. Speednya mungkin cuma 8 atau 9. Dibandingkan saya membeli sepeda baru 3700. Bedanya 2500 Australian dollar ya. Ini sudah full grup setnya 105, hydraulic disc brake dan lain sebagainya. Dari sisi komponen saja atau grup set, mengganti Sora kalau kita mau upgrade ke 105 itu kita akan habiskan sekitar 1000 sampai 1500 Australian dollar. Itu juga kalau compatible ya. Ini remnya rim brake, sementara ini hydraulic disc brake. Speknya saja sudah berbeda. Jadi kalau kita membeli dengan spek yang lebih rendah, ketika satu saat kita memutuskan untuk upgrade atau satu saat kita memutuskan okay, I like cycling ya, I wanna keep going. Ketika kita upgrade, ya kita harus menghabiskan uang yang lebih banyak. Kelihatannya akhir-akhirnya sama juga, tapi kita pindah kepada poin kedua ya. Poin kedua saya adalah teknologi. Menggunakan sepeda dengan teknologi yang lebih rendah dibandingkan teknologi yang menengah ke atas, tentunya ada satu hal yang berbeda dalam penerapan teknologinya. Misalnya saya bandingkan di sini. Sepeda dengan harga 1200, frame-nya adalah aluminium. Ini cukup high tech pada saatnya ya, 14 tahun yang lalu, yaitu double batted aluminium frame. Apa artinya? Jadi kalau kita bayangkan aluminium frame ini seperti pulpen ini ya. Jadi ketebalan pipanya itu dari ujung ke ujung tidak sama. Di tengahnya itu lebih tipis dibandingkan di ujung-ujungnya. Ini untuk menghemat, tentunya mengurangi beratnya, dan juga untuk kenyamanan dia bersepeda.
Ini sudah cukup tinggi teknologi ya, tapi tidak bisa kita ingkari bahwa ini adalah sepeda aluminium. Lalu apa yang nomor 3 pro-nya? Kenyamanan, performance. Saya nggak bicara kecepatan ya. Saya bisa bilang di sini kecepatan itu relatif. Ada orang yang bisa menggunakan sepeda lebih speknya lebih rendah, memang dia skillnya lebih tinggi, ya mereka mampu mencapai kecepatan yang lebih bagus. Bersepeda dengan menggunakan aluminium frame, double butted, itu sudah cukup baik. Tapi tidak akan senyaman sepeda karbon, ya. Apalagi di sepeda yang sudah didesain sedemikian rupa dengan teknologi yang tinggi, dengan rigiditas atau kekakuan frame sesuai dengan apa yang kita hendak capai, tentunya tidak akan sama dengan frame aluminium. Nah, kenyamanan ini artinya apa? Kita bisa bersepeda lebih lama. Tangan kita tidak akan cepat kebas semutan gitu ya, karena getaran dari kokpitnya sangat tinggi dan lain sebagainya. Jadi itu adalah 3 pro membeli sepeda dengan lower spec dan 3 pro membeli sepeda dengan medium spec ke atas. Nah, apa pendapat saya pribadi? Menurut saya membeli sepeda dengan lower spec itu tidak jelek. In fact, COM atau King of the Mountain atau rekor-rekor kecepatan saya di Strava, banyak yang saya capai dengan sepeda ini dan belum dilampaui oleh sepeda Canyon saya yang baru. Artinya begini, sepeda saya yang sebelah kanan ini beratnya sekitar 10,4 kilo. Itu sudah termasuk pedal dan lain sebagainya. Sepeda saya yang Canyon di sebelah kiri ini sekitar 8,4 kilo termasuk pedal. Jadi bedanya sekitar 2 kilo. Kalau kita bicara high-end performance ya, misalnya sepeda balap tingkat nasional atau internasional, 2 kilo itu sangat berarti. Tapi mungkin buat saya bisa menurunkan berat badan saya 2 kilo misalnya, atau lain sebagainya. 2 kilo di sini saya pakai di track yang tidak banyak uphill-nya, cenderung lurus dan tidak banyak berangin. Jadi saya memakai sepeda yang tidak terlalu aero dan tidak terlalu ringan, itu tidak banyak mempengaruhi performance saya atau kecepatan saya bersepeda. Asalkan kita rawat sepedanya dengan baik ya, kita berikan pelumas dan oli, rantainya kita bersihkan dan lain sebagainya. Apakah bisa saya bilang tidak jauh beda dengan sepeda Canyon saya? Ya tidak juga. Tapi saya bilang tidak mutlak sepeda yang lebih murah itu akan memberikan performance yang lebih jelek. Dan juga memiliki sepeda yang lebih rendah speknya bukan berarti kita pesepeda yang tidak serius. Serius atau tidak kita bersepeda dilihat dari seberapa konsistennya kita goes ya. Jadi itu tidak memberi kita kesan bahwa kita adalah sepeda cyclist yang lebih serius atau tidak. Mitos. Ada juga hal-hal yang mungkin saya agak kurang puas memiliki sepeda yang dengan lower spec adalah ada beberapa komponen yang sudah harus saya ganti atau saya upgrade karena memang setelah saya semakin lama bersepeda, semakin banyak hal-hal yang saya perhatikan dan memang saya harus ganti karena demi kenyamanan dan keamanan saya. Latar belakang saya sangat suka lari dulunya dan saya mengalami cedera yang cukup parah. Saya sempat hampir 1 tahun tidak bisa lari seperti sebelumnya. Dan saya memilih kembali bersepeda untuk menjaga fitness saya ya, level of fitness saya. Nah, mau tidak mau, setelah saya makin lama bersepeda, semakin banyak hal yang saya ingin ganti dong. Itu manusiawi. Misalnya ya, ini grip dari remnya dan lain sebagainya, kabelnya ya. Seperti kita lihat di sini, ini keluar dari samping. Ketika kita sedang jalan jauh itu sangat tidak nyaman ketika kita dalam posisi tertentu. Ya memang tidak mau saya harus menggunakan komponen yang lebih bagus. Dan ini adalah satu pertimbangan saya untuk membeli sepeda dengan spek yang lebih tinggi. Ada juga hal-hal lain ya, seperti misalnya mungkin tidak bisa kita hindari, semakin sering kita bersepeda, semakin ingin kita bersepeda dengan cepat ya. Itu sangat manusiawi, sifat dasar dari manusia. Kalau kita mau ganti bahan karbon misalnya, ini kan rim brake. Rim brake itu kalau kita beli karbon ya, lama-lama rimnya itu atau pinggirannya itu akan habis karena terkikis oleh kampas remnya. Sementara
di sepeda-sepeda yang baru cenderung mereka mengarah ke disc brake ya. Disc brake itu awalnya memang agak lebih mahal dan bebannya juga agak lebih berat. Dia disc brake secara general akan menambah sekitar 400 sampai 500 gram atau setengah kilo dari total berat sepeda. Tapi seperti kita lihat di sini, keamanan dan juga ekonomis ya kita membeli satu carbon wheel. Yang kita harus ganti hanya rotornya, karena rem itu hanya mengikis rotor. Rotor itu tidak mahal. Kalau kita beli bahan karbon, ya satu saat akan harus diganti bahan karbonnya secara keseluruhan apabila menggunakan rim brake. Ada satu hal yang saya tidak sangka-sangka ya tentunya, memiliki sepeda dengan spek menengah ke atas. Itu memberikan kita ini subjektif, tapi memberikan kita satu spirit ya, semangat, dimana kita melihat sepeda kita ya baru, terus high spec, kita lebih rajin untuk bersepeda. Nah, ini manusiawi juga. Saya tidak akan menyalahkan orang yang beli sepeda 100 juta atau 200 juta. Apapun yang membuat kita lebih ingin bersepeda, silahkan, itu sah-sah saja. Dan saya harus akui itu juga terjadi di diri saya sendiri. Ketika saya membeli sepeda yang lebih high spec, ya pada akhirnya saya lebih semangat bersepeda. So, apa kesimpulannya? Masing-masing kita memiliki pertimbangan, itu sangat-sangat pribadi, tergantung pada pilihan masing-masing. Saya hanya memberikan apa yang ada di kepala saya, kita bisa share, dan tentunya nggak semua orang akan bisa setuju. Tapi satu yang paling penting, apa tujuan kita bersepeda? Ada yang untuk transportasi dan lain sebagainya. Saya bersepeda untuk menjaga kebugaran. I wanna keep fit for as long as I could. Artinya apa? Apabila tujuan itu tercapai, sah-sah saja. Dengan sepeda yang spek lebih rendah atau lebih tinggi, semua kembali ke diri kita sendiri. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.